Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum muttaqutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la baitum fihi wala hulatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina ahdihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal ghayy wa man yakfur bitaa'uti wa yu'min billahi wa qad istamsaka bil furqatil wusqa fi somalaha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum muttaqutu yukhrijunahum minan
minan nuri ila tulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu-ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Tadabbur. Surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 286 ayat, 6.144 kalimat, dan 25.613 huruf. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 254 sampai dengan ayat 257, di mana pada bagian yang kedua pada ayat 255 biasanya dikenal sebagai ayat kursi.
Nah, para pemirsa, mari kita cermati dari keempat ayat ini. Salah satunya yaitu ayat kursi yang banyak keutamaannya. Membaca ayat kursi baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat kursi adalah ayat-ayat ru'yah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 254 sampai dengan ayat 257, di mana pada bagian yang kedua pada ayat 255 biasanya dikenal sebagai ayat kursi. Nah, para pemirsa, mari kita cermati dari keempat ayat ini. Salah satunya yaitu ayat kursi yang banyak keutamaannya. Membaca ayat kursi baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat kursi adalah ayat ru'yah. Bahkan menjelang tidur kita bacakan ayat kursi. Juga ayat zikrullah. Ayat zikir yang kita disunahkan membacanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan tidak hanya mendawamkan di waktu mau tidur saja, namun para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membacanya dengan bacaan yang tartil. Para pemirsa dimanapun saudara berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Barang siapa membaca ayat kursi di setiap akhir sholat wajib, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya dari masuk surga. Keselarasan awal surat dengan akhir surat. Surat ini dimulai dengan menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam firman Allah. Maka mereka beriman kepada yang ghaib. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah 285. Ayat ini termasuk penjelasan dari keimanan terhadap yang gaib. Keimanan kepada yang gaib adalah pondasi agama ini, maka jika keimanan tersebut bersemai di dalam hati seorang hamba, maka akan merasa tenang, tentram, mempercayai segala janji Allah, takut akan ancamannya, dan bersabar atas segala takdir yang dituliskan untuknya.
hingga ia akan menjadi seorang hamba yang selalu mengingat Tuhannya, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan utama surat Al-Baqarah. Pembahasan utama surat ini adalah menjadi khalifah di muka bumi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan cara yang sangat baik dan tepat sehingga sampai ke dalam hati dan akal seorang hamba dengan mudah. Tema-tema surat Al-Baqarah. Surat ini dimulai dengan pembagian manusia kepada 3 kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, lalu kelompok orang-orang yang munafik. Lalu surat ini jika menyertakan sifat-sifat ketiga kelompok tersebut dengan jelas sebagaimana yang tertera dalam surat ini, ayat sampai dengan 20. Tahapan-tahapan kekhalifahan di atas bumi. Tahapan pertama yaitu surat ini pertama-tama menjelaskan tahapan kekhalifahan pertama yang tersemat di dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Tahapan ini adalah tahapan pertama yang membuka mata kita akan permusuhan iblis yang tiada batas. Iblis tidak pernah merelakan sedikit waktu tanpa usaha menjerumuskan manusia ke lubang kebinasaan. Sungguh kita ini tak berada dalam peperangan yang berkecamuk dengan iblis beserta pasukannya, dan tidak ada jalan keselamatan dari peperangan ini melainkan berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebagaimana yang tertera di dalam surat ini ayat 30 sampai dengan 39. Tahapan kedua, surat ini menjelaskan kembali kekhalifahan di atas bumi oleh Bani Israel. Surat ini menjelaskan bagaimana Allah SWT melimpahkan nikmatnya kepada mereka. Bahkan Dia memuliakan mereka di atas kaum lainnya pada zaman itu. Diutus kepada mereka para malaikat tertentu. Dia muliakan mereka di atas kaum lainnya pada zamannya itu. Diutus kepada mereka para rasul dan nabi, namun mereka membalas semua kenikmatan tersebut dengan kekufuran dan pembangkangan. Mereka pun mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka, dan mereka pun gagal di dalam mengemban amanah tersebut, sebagaimana tertera di dalam surat ini ayat 40 sampai dengan 123. Tahapan ketiga, surat ini menjelaskan keikhlasan yang sukses yang tersemat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga beliau menjadi panutan yang baik karena beliau menunaikan amanah dengan baik, sebagaimana yang tertera di dalam surat ini ayat 124 sampai 141. Jadi surat ini memulai dengan tahapan kekhalifahan pertama dan ditutup dengan tahap ketiga yang sukses ini. Akan kita dapat mengambil pelajaran. Bagian pertama dari surat Al-Baqarah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.